Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fegi Kusuma dengan NIM 550218016 dari jurusan Manajemen Pemasaran 2018. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari strategi pemasaran, yaitu tugasnya mencari perusahaan salah satu perusahaan di Indonesia ataupun luar negeri untuk mencari dari penjelasan produknya, tingkatan klasifikasi produk serta tahapan produk life cycle sampai strategi produk yang sudah pernah diterapkan. Di sini saya akan memberikan contoh dari PT Danone Indonesia. Apa sih PT Danone Indonesia itu? Jadi PT Danone itu pelopor dalam industri makanan yang sudah mendunia. Bahkan produknya yang sudah terkenal yaitu Aqua, air mineral dalam kemasan, itu sudah cukup sangat terkenal untuk di Indonesia ini. Kemudian untuk produk PT Danone ini ada Aqua ini air mineral dalam kemasan. Kemudian ada Activia ini yogurt untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, kemudian ada Milkwat sendiri ini dia susu dalam kemasan dan ada biskuitnya juga. Kemudian ada Evian. Nah, Evian ini produk air mineral Perancis untuk perawatan kulit organik, itu untuk sebuah resort mewah di Prancis. Jadi air Evian ini termasuk golongan air mineral yang cukup mahal. Kemudian ada Mizone itu air yang ditambah dengan sari-sari buah. Kemudian ada Yakult, Fanta, dan Speed. Nah, yang kedua di sini ada produk dasar atau versi dasar dari produk tersebut. Jadi contoh produk yang saya ambil misalnya Aqua ini berasal dari mata air pegunungan yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan produk menurut Philip Kotler. Jadi menurut Philip Kotler ini ada 5 tingkatan produk. Yang pertama itu nilai manfaatnya, kemudian yang kedua ada produk dasar atau umum, ketiga ada produk ekspektasi, yang keempat ada nilai tambah produk, yang kelima ada produk berpotensi. Nah, untuk nilai manfaat ini saya kasih penjelasannya sedikit ya. Di sini itu manfaat dasar yang sesungguhnya yang dibeli pelanggan. Jadi core produk ini si pelanggan ini lagi sedang membutuhkan produk apa yang dia butuhkan. Misalnya dia lagi siang-siang nih panas kan, aus banget tuh, dehidrasi. Jadi otomatis dia membutuhkan air mineral. Nah, dari PT Danone ini ada menyediakan Aqua. Kemudian ada menyediakan kalau kita ingin yang seger-seger gitu, kita bisa beli Mizone. Kemudian ketika pencernaan kita sedang nggak bagus, di sini Danone juga menyediakan ada Activia sama Yakult. Kemudian ada Milkwat, ada Fanta sama Sprite. Jadi minuman-minuman yang diproduksi oleh Danone itu bisa manfaat untuk kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu produk dasar atau umum. Di sini jadi bahan dasarnya dari produk Aqua ini hanya air mineral murni dari pegunungan. Kemudian untuk dari produk lainnya seperti Milkwat itu susu, berarti bahan dasarnya itu berupa susu. Kemudian untuk biskuitnya dia bahan dasarnya berupa tepung dan ditambah dengan vitamin. Karena dari Milkwat ini dia strategi produknya untuk anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada produk ekspektasi. Produk ekspektasi itu yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika membeli produk. Jadi saya contoh ambil lagi dari produk Aqua. Produk Aqua ini diproses dengan ini mungkin semurni mungkin, sesteril mungkin, karena untuk meningkatkan kualitas produknya. Jadi dengan begitu konsumen merasa percaya dengan kualitas produk dari PT Danone ini. Kemudian untuk nilai tambah produk. Nah, nilai tambah produk di sini karena air Aqua ini murni dari pegunungan, prosesnya pun tidak ada campuran apapun sehingga tidak ada bahan apapun. Jadi murni 100% itu dari air pegunungan yang diproses secara steril. Kemudian yang kelima itu produk berpotensi. Jadi produk berpotensi itu produk yaitu tambahan dan perubahan yang mungkin didapat dari produk tersebut di masa depan. Jadi misalnya tuh air mineral itu gampang dibawa-bawa karena dia berupa di botol kemasan gitu kan. Kemudian untuk untuk expirednya itu dia cukup lama karena sudah di press gitu. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu ada klasifikasi produk menurut Kotler. Saya sedikit beritahu bahwa klasifikasi menurut Kotler itu ada 2. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya, dia itu berupa barang atau jasa. Karena di sini PT Danone itu industri makanan, jadi PT Danone ini berupa barang produk makanan, seperti minuman dalam kemasan dan produk lainnya. Kemudian untuk barang yang kedua itu ada berdasarkan daya tahan.
Untuk produk PT Danone ini daya tahannya itu rata-rata sekitar 2 atau 3 tahun karena produk ini sudah dikemas secara baik dan tidak dapat tahan lama. Kemudian untuk produk yogurtnya atau Yakultnya itu tidak dapat bertahan lama. Kenapa? Karena dia ini dari bakteri yang baik, jadi nggak bisa lama-lama kalau misalkan untuk expirednya karena dapat merusak produknya. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasi produk menurut Fandi Ciptono. Jadi menurut Fandi Ciptono itu ada convenience good. Convenience good itu barang yang dibeli konsumen dengan frekuensi tinggi dalam waktu singkat dengan usaha minimum seperti kayak makanan terus minuman yang dibeli. Jadi dia untuk kebutuhannya gitu. Kemudian yang kedua ada shopping good. Shopping good ini barang dalam proses pemilihan dan pembelian dibandingkan karakteristiknya untuk melihat kecocokan mutu, harga, dan model. Jadi konsumen ini membeli produknya itu sesuai dengan kecocokan dan mutu, harga, dan modelnya. Kayak misalkan si produk cuman cukup untuk beli produk PT Danone dengan harga yang sekian gitu. Terus kayak untuk kebutuhannya sehari-hari kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga ada specialty goods, yaitu barang-barang yang memiliki karakteristik unik atau identifikasi merek yang untuk itu sekelompok pembeli bersedia berusaha untuk membelinya. Itu seperti kayak perhiasan dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada unsold goods atau adalah barang yang tidak diketahui pembeli atau diketahui tetapi mereka biasanya tidak berpikir untuk membelinya. Jadi itu barang yang kayak cuman dari pengen lihat aja gitu, jadi nggak pengen beli, awalnya cuma iseng karena ngelihat dari ininya apa sih kualitasnya kayak mungkin suatu saat saya butuh, terus kayak seperti alat olahraga kayak gitu. Kemudian di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tahapan produk life cycle sampai strategi produk yang sudah pernah diterapkan oleh PT Danone ini. Jadi saya ambil contoh untuk produk life cycle ini dari PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia itu udah ada sejak tahun 1973. Dia ini produk mineral yang terbesar di Indonesia. Kemudian berikut ini merupakan siklus hidup dasar dari produk Aqua. Yang pertama itu ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu jadi Aqua ini didirikan oleh Tirto Utomo, yaitu warga asli Wonosobo pada tahun 1973. Jadi si Tirto ini ingin menciptakan air mineral yang higienis karena pada zaman dulu air ini belum belum ada terpikirkan untuk dimasukkan ke dalam kemasan. Kemudian karena untuk ketika ada tamu-tamu itu tidak perlu repot ngeluarin gelas segala macam, jadi tinggal pakai air dalam kemasan aja. Nah di sini terpikirkan oleh Tirto Utomo ini untuk mengeluarkan air mineral Aqua ini. Kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan. Nah di tahap pertumbuhan ini tahun 1984 pabrik Aqua yang kedua itu didirikan di Pandaan, yaitu Jawa Timur. Pada tahun 1995 Aqua berhasil menjadi pabrik air mineral higienis pertama di Indonesia dengan sistem produksi inline. Tahun 1998 karena ketatnya persaingan saham Aqua dijual pada grup Danone. Kemudian PT Aqua ini dijual sama ke grup Danone. Kemudian tahun 2001 Aqua menang dalam ajang Indonesia Best Brand Award. Kemudian tahun 2003 Aqua membuka pabrik baru di Klaten. Nah, yang ketiga ini ada tahap kedewasaan atau maturity. Untuk menghadapi ketatnya persaingan air mineral dengan merek-merek di Indonesia, pokoknya pada tahun 2004 Aqua itu meluncurkan varian baru, namanya itu Aqua Splash of Fruit. Nah, jenis air dalam kemasan ini diberi esensi rasa buah kayak rasa stroberi, kemudian ada orange mango. Nah, cuman produk ini kurang diminati oleh para konsumen. Kemudian PT Aqua ini meluncurkan Mizone yang merek minuman isotonik bernutrisi. Kemudian yang keempat ada tahap penurunan. Di tahap penurunan ini pada tahun 2000-an air mineral di Indonesia mulai bermunculan. Jadi si Aqua ini ngerasa banyak persaingannya, banyak saing yang lainnya dengan bermunculan produk-produk merek lainnya. Nah, ini ancaman bagi Aqua. Kenapa? Karena Aqua itu udah berdiri dari tahun 1973. Kemudian pas di tahun 2000-an ini dia banyak ancaman. Jadi karena Aqua sebagai salah satu produk air mineral tertua sekaligus pelopor di Indonesia, bukti persaingan antar produk air mineral adalah persaingan harga. Jadi produk-produk lain yang mengeluarkan air mineral seperti sama Aqua mengeluarkan kualitas yang sama dengan harga yang lebih rendah di Aqua. Ini menjadi suatu ancaman untuk Aqua. Oleh karena itu, Aqua tidak dapat dipandang sepele. Hal ini tidak dapat dipandang sepele oleh Aqua karena umumnya pasaran akan lebih memilih suatu merek yang harganya lebih murah daripada harga yang mahal dengan kualitas yang sama. Kemudian
Akhirnya perusahaan mengakuisisi perusahaan air mineral lainnya dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang menjual di bawah harga yang diberikan oleh Aqua. Selain itu, tantangan yang harus dihadapi perusahaan Aqua adalah menurunnya kualitas sumber air di mata pegunungan. Itu karena banyaknya produk air mineral dalam kemasan yang lain. Jadi air-air yang dari pegunungan itu berkurang, sehingga Aqua harus tetap mampu memberikan kualitas air mineral yang sama dengan kondisi tersebut. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.